terutama alhamdulillah di sekitar Masjid Baitul Alim. Saya merasa tersanjung karena Baitul Alim itu artinya adalah rumahnya para alim, rumahnya para orang-orang yang berilmu. Maka baru kali ini terjawab ketika mulai 2011 sampai 2019, mengapa Karangan khususnya RT 6 RW 1 kok saged menang terus. Kulo semerhap sebabnya kulo tenggene Kota Madya, kulo sing bagian bengok ngumumaken mulai 2018 ngantos 2019, tapi belum satu kali pun saya hadir di Karangan seperti pagi hari ini. Untuk itu kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Ternyata terjawab, kenek nopo kok isok menang terus. Karangan dan 6 RT 6 RW 1 kenek nopo kok menang terus. Ternyata di sini sesuai nama Masjid Baitul Alim, yaitu kampung niki kampungnya orang-orang berilmu. Masya Allah. Contoh, nek kampung niki kampung berilmu. Kalau mari kisah berarti boten ngecap lho nggih. Boten apa boten menyanjung boten. Nek ten kampung-kampung liya, kanca-kanca arek Jogobaya ndudi niku tasih kosongan. Tasih kosongan saestu. Monggo nggih, masyaallah. Kula endi wae salam, ora celuk yai. Alhamdulillah. Nggih, tasih kosongan. Nek pun ngelompok kata baru didalaken, nggih. Ngedalaken nggih dikira-kira nek wonge jek 5 pintu ya sak cukupe ae. Temriki subhanallah menyambut tamu luar biasa. Ono ote-ote, ono tawisi, ono langsung lho, nah aku gak coba dhisik kauman aku. Kula simpen, napa perlu kula bawa tenggene ngajenge bojo kula. Saya dari Karangan, Dek, gak oleh bayaran, Dek. Jangan loh, tadi kula ngomong temenan ini. Ini gratis. Karena ini bersama arek-arek Jogobaya. Lah kula pendiri Jogobaya kali Haji Tamam mangke dalam perjalanan, beliau ketuanya juga, dan saya adalah pendiri serta penasehat. Maksud saya, ketika kula dugi Karangan, ada yang bisa saya banggakan kepada istri saya. Coba Mas. Apa itu? Sampai jawab, apa itu? Yes. Jangan menyepelekan tempe jes. Tempe jes kabeh wis tau mangan dulur. Kira apa mboten? Tapi keberanian bereksperimen, keberanian untuk menentukan yang terbesar, itu hanya Karangan yang punya. Mantap. Terus kocok dulu, larang. Di sini saya tidak berharap yang namanya fulus, yang namanya rupiah. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Muga-muga sampean kumanan pindes. Monggo matur nuwun. Niki lak kaya-kayake tembung guyon. Nggih. Koyok-koyok guyonan tanpa makna. Tapi saya ingin memberikan. Ngapunten sepatus kenal. Kula niki bersih kula pendidik. Kula niki guru mulai ngajar 86 ngantos 2009. SK penempatan kula ten Pacitan, tapi mboten kula jalani. Kula ngajar swasta. Kula lulusan IKIP Negeri Surabaya. Dadi nek umpama mangke kula kenek apa ngomong ngeten, karena banyak yang nggak tahu dianggap pelawak biasa ngoten mawon. Dadi sing diomong kira-kira temen dianggap gak temen. Nggih, lek eman ta wis gak bayar kok gak
gelem nurut nggih. Guyon. Jadi ada hadis qudsi. Nah, niki jarene yai. Ada hadis qudsi itu yang menyatakan hadis niki ada hubungannya dengan tempe. Yes, nggih. Mboten enten. Kiai pun dimawon mboten enten yang menghubungkan antara hadis qudsi dengan tempe yes. Mboten enten. Nggih. Nah, niki larang nih. Dadi kula niki nek bicara di depan menteri, di depan presiden, itu Jakarta barang, beda hotel, beda menu makanan, pokoknya beda akomodasi, beda manajer saya, itu 1 jam 25 juta rupiah. 1 jam 25 juta rupiah. Niki supados ngerti jenengan. Sementara di sini nah, artinya apa? Saya tidak target pada yang namanya orientasi money, duit, tapi nyambung rasa kula, rasa atine arek-arek Jogoboyo kali rasa panjenengan. Karena apa? Karena kita ini mayoritas. Iki mulai ngaji niki nggih. Kita ini mayoritas. Tiang kata tapi tidak bisa menunjukkan kekuatan di segala aspek. Contoh, bangun masjid, nggih. Niku nek sampeyan numpak motor tateng ngene pundi ngono. Lah kathah sing jaluk-jaluk niku lho. Ya Rasulullah salamun alaik cinta mawon Mas sing paringi kula dongaaken kadar rezekine sehat awake ngoten niku nggih. Teng pundi-pundi, teng embong, teng pundi. Montore sapa mawon nggih dileboni nggih napa nggih? Sebalike bangun wihara, bangun kelenteng, bangun kuil, bangun pura yang minoritas jumlahnya titik kok mboten jaluk-jaluk iki napa nggih? Nah, ngaji ning ngeten iki larang, Pak. Mboten nate diungkap di ngaji-ngaji yang lain. Nggih, larang ngeten iki. Tapi bagi kula cukup tim pinjes terbesar di Indonesia, lebih dari segala-galanya. Hidup BPJS, Hidup! hidup karangan, Hidup! makanya kalau kepingin gak damel karian, nek mangan kudu ana gisine wong karangan, tak dungakno akeh rezeki iki. Tambah kuat sedulurane, waras awake, mundak bayarane, Amin. lunas cicilane. Amin. Lunas. Mantap. Kok menawa moro-moro sampean ternyuh. Iya rek. Mosok pantes rek ana cak jadi rene kok gak ngamplopi. Enten. Saestu enten. Wong jenenge menungso kan nggih. Niki masalah ilmu niki. Kula mboten guyon saestu. Menawa kok ana sing krentek ngamplopi. Ya sak isine, Pak. Mosok bojo kula mangan amplop. Untuk hari ini karena kehadiran kami atas nama Arek Jogoboyo, berapapun nilainya saya tolak. Kami TMZ. Kula ngomong ngoten sampean kok sowan. Ya Allah. Kula ngomong ngoten sampean seneng nggih. Sampean keblok. Kula kemes. Ajar juk. Pun, balik-balik. Jadi ten hadis qudsi itu disampaikan. Ana indadoni abdibi. Gusti Allah dawuh, aku sesuai prasangka hambaku. Aku sesuai prasangka hambaku. Napa hubungannya kali pinjes? Kalau warga karangan berani. Nah, alhamdulillah ini contoh
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngaji gak lali ambek anake, mboten lali kali putune. Nggih. Siapa yang berbuat, siapa yang berkata, Allah akan beri ijabah. Kalau berani membuat PPNJ terbesar, maka terbesar pula karomah, keberkahan yang akan diterima oleh warga Karangan di sini. Amin Allahumma. Amin. Saderenge kula terusaken, saya pingin pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial, Pak. Niki pesan ketua kula. Abah mangki tenggene Karangan tidak hanya sekedar seremonial. Teko, salaman, omong-omongan, kemudian selesai. Boten. Tetapi kehadiran arek-arek Jogoboyo di sini bisa memberikan sebuah nopo niki. Apa nek jeneng pinter? Paradigma, pola pikir yang baru, argumen yang baru, alasan sing nyar, supaya apa? Kita ini tidak kemudian pancet ini terus. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ngapunten, kula niki sak keluarga karena muslim, kula, bojo kula, anak-anak kula semuanya sebelum usia 40 tahun itu sudah bisa pergi haji semua. Kalau dongaken jenengan temriki, yang muslim bisa pergi haji segera mungkin. Amin, yang ya Allah. Nasrani bisa berkunjung ke Bethlehem. Seperti saya juga berkunjung, Pak. Saya juga berkunjung ke Bethlehem. Saya juga hening nyepi di tempat kelahirannya Bunda Maria. Orang Kristen bilang menawi tiang muslim Bunda Maria. Mudah-mudahan sawape saged transfer teng jenengan sedaya. Nggih, amin. Kula berdoa sebagaimana donga kula tenggene arek-arek Jogoboyo. Anak turun jenengan dan seluruh keluarga jenengan insya Allah sukses mulia dunia akhirat, kaya raya untuk ibadah. Amin ya Amin Allah. Allahumma. Amin. Kula badhe cerita tentang arek-arek Jogoboyo niki. Sebagus kenal. Nggih, mangke resep-resep urip kula paringi. Resep-resep urip kula paringi karena saya sudah belajar ngaji di 3 benua, Pak. Asia, Afrika, Eropa. Nah, niki nek umpama ngomong wah pamer wah sombong niku. Mboten napa-napa nggih. Tapi ini supaya timbul keyakinan. Yang namanya kaya raya, yang namanya menjadi besar, yang namanya menjadi yang pertama, yang namanya menjadi teladan, itu semuanya bisa kita raih asal jalan yang kita tempuh benar. Sebab kadang yang kepingin ngidul tetapi melakukannya ngalor. Saestu niku. Enten sing kepingin ngetan, Cak, aku tak ngetan, Cak. Kok gak teko-teko tak anteni, ternyata mlakune ngulon. Iki sampe jam pinten? Duhur. Saya tadi gratis sampe-sampe. Ya Allah. Nggih. Kados ngeten, Pak. Arek-arek Jogoboyo ini berdiri terbentuk tanggal 9 Oktober 2020. Dereng setahun. Tapi sampun resmi sudah punya surat dari Menkumham. Kenek nopo kok wonten arek-arek Jogoboyo karena ngeten, Pak. Tanggal 8 Oktober ketika terjadi demonstrasi Omnibus Law, tasik imut niku nggih. Nggih. Kemudian rusak-rusakan. Fasilitas umum ten Surabaya niku rusak, Pak. Hancurnya miliatan, Pak. Ya dirusak arek-arek sing demo niku wau. Ternyata bukan pendemonya yang rusak, tetapi
tapi disisipi oleh orang-orang dari luar Surabaya yang merusak fasilitas-fasilitas umum di Surabaya. Bu Risma sampai bingung. Ini uang rakyat, tahu-tahu dirusak semalam seperti ini, bagaimana ini? Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab ini? Ini dimainkan oleh operator sehingga muni bagaimana ini. Dan umpama bagaimana sampai kecantol ya Allah. Karena apa? Ketika polisi mau bertindak ada aturan HAM. Nggih kan? Kadang-kadang sing ditindak ngomong, polisi sing bayar iku rakyat. Olah apa waktu ngelawan rakyat? Seperti itu kan? Polisi ewo. Nah, saya kemudian ini harus dihadapi secara pamswakarsa. Keamanan yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya sendiri. Kula batin, Bali punya pamswakarsa, namanya Pecalang, nggih kan? Bali punya apa? Resmi. Jakarta punya apa? Namanya FBR, Forum Betawi Rempuk, nggih kan? Lho, Surabaya kok durung duwe, ya Allah. Nah, pada tanggal 9 pagi, rusak-rusakan iku 8 bengi, 9 pagi, saya membaca FB, ada yang menulis di FB itu, ya apa rek, arek Surabaya kok meneng ae kota dirusak. Yang nulis adalah Haji Tamam, seorang pengusaha muda, arek Surabaya. Beliau jabatannya Ketua LKMK LPMK Perak Timur. Kula telepon, bener Ji, rasane kudu dibentuk iki Ji. Lah nek ngene terus ya apa Ji? Lah iku duwe rakyat ya. Oh iya, tak jadi. Engko awan mari Jumatan ketemu ambek arek-arek, seluruh arek-arek pergerakan Surabaya. Nah, setelah Jumatan di angkringan Bolodewo Jembatan Merah, sekitar 100 meter dari jembatan yang fenomenal, jembatan yang bersejarah, dibentuklah arek Jogoboyo yang wani Jogo Surabaya. Dengan satu tekad, tarian khas arek Surabaya nggih menika tali duk tali layangan, awak sitok ilang-ilangan. Lah kendel banget. Tapi kali Bu Risma ganti nopo aja. Nah nek ilang temen ya apa? Wong wedok nggih. Wong wedok nggih. Nggih, ya wis oke nurut karena beliau wali kota saat itu. Kami diterima di kediaman. Di Polres sudah diterima ya oleh Pak Isir, Komandan Kapolres Tabes Surabaya. Tapi yang tarian ini yang Bu Risma, seorang ibu, ojo rek, gue hilang temen aku sing repot ya apa iki, gantiin apa? Nah, kemudian kita berembuk, ada arek Jogoboyo, akhirnya tariannya tetap, tapi artinya kita rubah. Wah, lo masih punya semangat kepahlawanan. Apa itu? Tali duk tali layangan, awak situ diganti, ayo dadi situ, ilang-ilangan diganti, meraih kemenangan. Dadi tali duk tali layangan, ayo dadi situ, meraih kemenangan bersama warga Karangan. Nah, Bun, ini kula ngomong terus, nelah, kesel, nggih, nggih. Tapi kula paling kesempatan dalam rangka membangun warga Surabaya yang punya integritas. Artinya apa punya integritas? Kena digawe contoh, punya kemampuan. Nah, monggo kalau ada pertanyaan dari ibu, dari bapak, cak nik, paman bebek, pak lik, bulik, go iyu, opa, oma, coba nih arek-arek, monggo silakan. Tanya apa saja monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan
supaya jenengan timbul pertanyaan. Nuwun sewu, Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan saya pelawak yang spiritualis, dan saya akui, Pak, saya ini penggemar hening. Sebagai muslim, saya tambahi, saya sejak 2004 sampai sekarang tidak pernah lepas yang namanya sholat tahajud. Kulo bukan kiai, bukan ustaz, kulo pelawak, ketua ranting. Oh, jenengan kok Semarang? Luar biasa, masuk Pak, luar biasa Pak. Nggih, nggih, matur nuwun Pak. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Nggih. Nggih, ya Allah, saya eling jenengan. Oh, Pak Said Agil. Alhamdulillah. Nggih. Bapak, ini bisa jenengan sampaikan. Nah, ini kalau ngadeg supaya niki. Kalau nek lho gue kadang-kadang guyone semetu. Ini ngadeg kula serius nih. Kula nate ngadeg mboten serius, bojo kula ngamuk. Saya setuju. Apa Pak wis ngadeg gak serius. Nggih. Mboten sampean guyon apa? Kula nek kene ngomong kali lungguh niku kadang banyole ngoten lho. Tapi niku ngadeg serius, Pak. Sebab kula nate ngadeg mboten serius, bojo kecewa, Pak. Bun, ini yang perlu kami sampaikan. Kalau di sini ada spiritualis pengapunten, pakai bahasa saya, itu di atas keyakinan, Pak. Ya. Kalau ada, saya mohon izin, beliau saya anggap guru saya. Saat ini, Pak, adalah saatnya kebangkitan Nusantara yang ketiga, Pak. Jadi saat ini tuh mulai pintu kebangkitan Nusantara. Yang pertama, abad ke-7, ketika Nusantara dipimpin oleh kerajaan abad ke-7. Abad ke-7. Yang terbesar di Nusantara, Sriwijaya. Sri boten kono. Banter salah tapi jawab itu dalam kaidah fikih dapat pahala 1. Oleh pahala, jawab salah oleh pahala, Pak. Daripada meneng gak jawab, Pak. Gak oleh apa-apa, Pak, oleh teping jazz. Oh ya. Kebangkitan Nusantara yang kedua, abad ke-13. Ini saya ini, Pak. Saya setuju. Kalau ingin Covid, Pak, saya keluarga, Pak. Kalau 18 dino, Pak, ten Suwandi, Pak. Bojo sangang dino, anak sangang dino, Pak. Kalau 18 dino. Cek dioper ten asrama haji, Pak. Itu dikongkon ngeten iki, Pak. Nggih, karena kurang ngeten iki. Sehingga kita mudah ditabrak oleh virus, Pak. Napa sebabnya? Boleh ngomong niki kula nggih. Nggih, kula tentukan niki. Itu Pak 18 dino. Nggih, tapi nggih pun susuke Pak gosong, Pak. Saat ini apa niku, Pak? Vitamin D telas kosong. Vitamin D yang 5000 IU itu kosong, Pak. Karena semua beli vitamin D. Menurut penelitian, yang terpapar virus itu karena kurang vitamin D. Akhirnya tuku, Pak. Padahal yang kita beli di apotek vitamin D yang kimiawi itu vitamin D yang kalau kita minum itu vitamin D sifatnya masih inaktif, tidak aktif, Pak. Ya, hanya ada vitamin D-nya tapi tidak bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat kalau sudah di PP. Makanya untuk paribasan
Ono jamur ya ono tape. Awak kudu dijemur ya kudu dipe. Nah, ini adalah mantan juara balita sehat. Nah, itu yang kimia, Pak. Nah, ini kacang-kacang aja. Ayo, apa? Kacang hijau kan vitamin D-nya kan besar. Tetap, Pak. Jenengan yang makan makanan yang mengandung vitamin D tetap tidak bisa bermanfaat kalau tidak di P. Oke. Jadi penelitian kebanyakan kita ini kekurangan vitamin D bukan karena kekurangan dari makanan, tidak. Tapi vitamin D itu tidak bisa aktif karena boten di P. Tiang sing seneng manas terbukti tidak akan bisa kena corona. Saya setuju, Pak. Nopo malih sing seneng ten AC, Pak. Wah. Nggih. Pun. Balik malih. Balik malih wonten napa, Pak? Apa? Nah. Kebangkitan Nusantara yang kedua setelah Sriwijaya itu adalah Mojopahit abad ke-13, Pak. Kula kandhani, Pak, nggih. Ketika Mojopahit berdiri, Pak, ini menguasai, Pak, hampir seluruh Asia Tenggara sampai anak benua India, sampai anak benua Afrika, Pak. Sampai saat ini, Pak, di Afrika itu ada kampung Jawa, Pak. Di Afrika Selatan itu ada kampung Jawa, ada kampung Indonesia yang turunan kesekian berapa gitu. Berarti apa? Armada laut kita sudah canggih, sudah kemana-mana. Bahkan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi top di dunia ada di Nusantara. Runtuh, Pak. Nah, ketika runtuh itulah ada yang namanya Sabdo Palon, Pak. Sabdo Palon itu istilahnya yang ngomong Raden Brawijaya, Raja Mojopahit. Beliau berjanji, Pak. Ini di buku-buku kitab-kitab ada, Pak. Cuman sayang kita nggak mau belajar. Nah, punten, Pak. Saya ribuan buku saya baca, Pak. Banyak kitab saya baca. Kita ini kadang-kadang ngapunten sangat hanya tertarik buku-buku terbitan dari Timur Tengah. Gini apa nggih? Kula nggih Timur Tengah, Pak. Nggih Medina, nggih Mekah, nggih gene Palestina, nggih Mesir kula. Nggih ningali Fir'aun. Kita ini anak-anak kita wong Jawa seneng buku Arab. Apa tak gak oleh? Angsal wong kula ngaji. Tapi sayangnya kemudian lali boten maca buku Jawa. Buku Jawa. Nah, ini kalau kehilangan jati dirinya, nggih, matur nuwun. Niki ada berita dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada tempat lain yang harus dikunjungi oleh anak Jogoboyo, harus bergeser. Jadi ini adalah Sabdo Palon mengatakan memang runtuh waktunya Mojopahit, tapi 500 tahun setelah keruntuhan Mojopahit akan bangkit kembali lebih besar dari Mojopahit, yaitu kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Tepuk tangan semua. Tanda-tandanya apa, Pak? Dua saja ya, saya paringi tanda-tandanya. Saya nggak bicara politik. Kekayaan bumi tambang Nusantara sudah dikuasai oleh orang Nusantara atau oleh orang Indonesia. Apa itu? Pertama, tambang emas terbesar di dunia, Freeport, dan tambang nikel. Yang nikel ini, Pak, akan membuat guncang seluruh dunia. Karena apa? Nikel yang menjadi bahan bakunya baterai
itu nanti akan dibuat besar-besaran. Negara-negara seluruh dunia akan ambruk dengan sendirinya kalau dia tidak membeli baterai dari Indonesia. Karena apa? Yang namanya mobil listrik itu energi terbarukan, Pak, yang bisa diperbarui terus. Sementara energi fosil, minyak tanah, gas habis. Dan itulah saatnya Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dari itu, Pak, kula nyuwun supaya kita selamat semuanya. Ada keberuntungan, Pak. Ini waktu saya tinggal 3 menit. Monggo merapatkan ke Nusantara. Lamuno belum sakit ngoco Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonya monggo botomo, boten sakit boten napa-napa. Tapi sambungkan hati, Pak, dengan leluhur-leluhur Nusantara. Kita berdosa, Pak, selama ini, Pak. Nggih, kula ketua ranting, Pak, ketua ranting NU. Sekarang saya penasehat. Apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Kita sering dongakno wong liya, Pak. Nggih kan? Al-Fatihah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi adakah kita yang dongakno leluhur Nusantara? Mbah-mbah kita sendiri? Jarang, Pak. Jarang. Nah, saya punya daftarnya. Leluhur Nusantara. Mohon itu saja, Pak. Disitulah ada keberuntungan. Tetap yang Islam melaksanakan ajaran Islamnya, yang baik, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu tetap belajar, tetap melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Tapi jangan lupa, kita ini orang Jawa, orang Nusantara. Sambungkan rasa kita, rohani kita kepada leluhur Nusantara. Anak cucu kita nanti yang akan merasakan bagaimana Indonesia menjadi mercusuar dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menawi kurang saged mboten kula. Tapi nggih benten kali niki, Pak. Bayar. Sampeyan sing ngomong. Bayar. Nggih nek sing bayar urunan kali Bapak niki. Nggih. Kula boten napa-napa, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Ya, saya beda, Pak, dengan saya hanya jangkepi dengan para ulama, ya, yang belum saya akan kasihkan untuk kemajuan kita bersama. Pancasila dasari negoro, kula salah nyuwun sepuro, Ariel Tatum pakai sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa menjadi orang